teman-teman, kita rekening resmi ya sementara punya LSM kita adalah BCA 624-124-1740 Novita Poli. BCA 624-124-1740 Novita Poli. Sebulan sekali akan dibuka di sini ya. Laporan keuangannya. Jadi di luar ini, di luar rekening-rekening yang ada di sini, kami tidak bertanggung jawab ya. Kami pokoknya semua yang ada di YouTube saya ini ada rekeningnya. Ya, rekening Damaris, rekeningnya Pak Jenderal Tobing, ya itu yang dulu Pak Pancasila, rekeningnya LSM, ya rekeningnya Dr. Sostenes, ya itu semua yang bisa kita buka itu yang di sini. Yang nggak di sini kita nggak tahu, nggak jamin, ya. Dan uangnya dipakai buat apa? Ya kita nggak jamin, ya karena selalu ada orang yang menumpang, ya penumpang gelap itu tadi. Oke, diulang lagi Bung Beta nih supaya teman-teman di lapang dengar lagi tadi ya. Tadi ada ya. problem teknis. Jadi gini Pak Paul, ini semua imbas dari rancangan besar SBJK. Kalau kita ingat waktu mereka berkuasa itu ada istilah dari kita, kok negara kayak nggak ada pemimpin. Jadi kita bikin bukan kita, maksudnya ada istilah autopilot, negara tanpa pilot. Nah ternyata ada Pak, cuman memang disengaja di setup itu untuk arahnya ke arah negara Muslim, negara Islam. Itu JK dan SB yang setting. Nah sekarang ini imbasnya Pak, termasuk kerusuhan di Maluku oleh Menko Polhukam waktu itu SB itu setup semua Pak. Dikirim jihad, dikirim perusuh-perusuh ke Maluku. Yang korban saudara-saudara saya Muslim dan Kristen di sana. Sementara orang Maluku terkenal dengan toleransinya. Gitu. Kita kalau bicara kebenaran kita nggak mundur Pak. Kita siapapun selama itu punya pengertian, punya aturan, kita gandeng tangan, nggak ada cerita kita bermusuhan. Pendatang di sana sama kayak keluarga kita. Tapi penjihad itu akhirnya yang kita lawan. Dan itulah yang akhirnya bikin rusuh merata dengan provokasi awalnya itu yang disetup oleh Jakarta. Nah ini juga disetupnya arahnya ke sana oleh SBJK nih. Ujung-ujungnya pasti kalau misalnya negara di bawah pemerintahan Jokowi tidak tegas, ujungnya entah nanti masa sekarang atau masa setelah 2024 akan ke sana, akan kerusuhan merata. Nah ini yang kita harus stop. Pesawat Indonesia yang sudah di autopilot oleh SBJK mengarah ke negara Islam, kita balikan ke negara Pancasila. Nah ini semua yang mendengar malam ini di YouTube, di Zoom, kalau besok ada waktu ikut terlibat demo aksi damai besok, mendukung, bersuara sebelum nanti kita semua jadi korban, anak keluarga kita ke depan kita nggak tahu 5-10 tahun lagi akan seperti apa Indonesia. Turun sekarang kita lawan ini gerakan-gerakan ini. Ingat Pak, waktu di Cikeas, SBY sering sekali tuh undang-undang tokoh-tokoh Islam yang dari Bogor yang keturunan Arab. Ternyata ini setupnya semua nih kita udah bisa lihat. Islamisasi ini. Ya. Sementara kita kalau bicara anak TK aja menggambar Pak, itu berbagai warna digunakan. Nah ini Indonesia mau dibikin satu warna, mendingan kayak kertas hitam aja atau kertas putih, nggak ada bagus-bagusnya dilihat. Tapi kalau mau lihat Indonesia berwarna, biarkan kita ini pisahkan negara dari agama, biarkan apa adanya, demokrasi tegak lurus, hukum tegak lurus, dan itu semua yang korupsi ditindak, kesejahteraan ditingkatkan. Jangan dipakai ibaratnya kayak dulu Indonesia banyak anak banyak rezeki. Saya ngelihatnya pembodohan. Indonesia banyak anak banyak kutuk. Bagaimana seorang bapak yang punya anak 5 dengan gaji hanya 3 juta rupiah bisa mensejahterakan keluarganya? Ya, pontang-panting kayak apa untuk hidupkan 5 orang anaknya hanya dengan gaji 3 juta? Omong kosong bohong bisa sejahtera. Itu kutuk. Stop itu banyak anak. Cukup lihat kemampuan. Kalau hanya bisa 3 juta satu anak aja harus mikir gimana cari susunya yang Denko yang mahal atau Ovaltine yang mahal. Nah ini yang harus dicerdaskan masyarakatnya. Jangan dibodohin terus. Hanya untuk populasi besar digunakan untuk politik sesaat mereka yang enak ya pentolan-pentolannya, rakyatnya menggembel. Ya kan banyak negara-negara yang kita lihat kalau udah bicara agama pasti masyarakatnya nggak sejahtera, pasti miskin. Sekarang Indonesia prinsipnya bukan banyak anak, banyak rezeki, Bung Beta. Banyak bini,
banyak rezeki. Wah, tambah banyak lagi tuh Soalnya anaknya. kasusnya. Kalau bininya 4, satu dokter, satunya manajer dari supermarket, ya, satunya guru, ya kan? Nah, yang bini yang terakhir nanti mahasiswi saja. Iya, Jadi Pak. yang 3 sudah kerja, nanti yang mahasiswi yang buat tumpakan. Kan kurang Iya, Pak. ajar. Sekarang kan begitu kemarinnya, cara mendapatkan 4 istri sekaligus. Biasanya Iya. gitu kan, diaturnya begitu. Ya, Terus itu yang banyak direktur, anak Pak, banyak Pak anggota rezeki, ya DPR. bilang banyak anaknya harus gimana? Buat beli susu aja nggak kuat, nggak apa-apa disusuin sama ibu satunya. Kan kurang ajar. Ya, itu kalau mungkin lakinya sebagai anggota DPR atau sebagai punya posisi kanwil atau apa. Tapi kalau tukang beca, tukang gojek, Nggak apa-apa, yang apa penting yang ganteng dan perkasa. Karena kan kalau istrinya dokter, dia kan nggak perlu nyariin duit buat istrinya. Istrinya dokter. Kalau istrinya guru, dia juga nggak perlu nyariin duit buat istrinya guru. Kalau istrinya satunya punya warung, nggak perlu cariin duit lagi. Tinggal tiap hari dia, oke, gua udah tunggangin, wah, lala bebe. Wah, dia tinggal nyadong begini. Kasih ya uang mungkin setoran, enak, 3 istri buat kasih sama bini muda yang masih mahasiswi. Memang mungkin caranya enak masa begitu. sekarang, Pak. Mungkin enak masa sekarang. Nanti kalau anaknya udah SD, SMP, SMA gimana? Biayanya belum tentu istrinya punya kerja Kalau yang sama dikawinin dulu penghasilan. cepet-cepet. Dikawinin lagi. Udah kayak marmut, Iya, Pak. Anak marmut nanti. makanya tambah lama tambah edan. Iya. Salah kaprah, udah salah kaprah. Luar biasa. Tambah Harus, ngeri. harus Tapi kan belajar kita ke nggak mau. negara-negara maju, Pak. Negara-negara maju. Makin sukses, makin nggak mau punya anak, Pak. Ya, makin berhati-hati karena mendidik anak itu menjadikan suatu masa depannya bangsa kan. Itu hal yang Membawa beban ke tanggung dunia, jawab kan. besar itu. Iya. Tanggung jawab Dia juga besar udah itu. mau 8 miliar penduduknya. Ya, tanggung jawab besar. Yang sumbangsinya ya itu tadi. Tapi luar biasa ya. Makanya ini kita sedang pikirkan, termasuk LSM ini nanti memintarkan, memandaikan Indonesia lagi. Ya. Proyek-proyek pendidikan mungkin bisa masuk kemari kali ya. Nanti kita tinggal atur-atur mana yang mau masuk Damaris, mana yang mau masuk ke LSM, ya kan? Ya, buka sekolah-sekolah kelas-kelas Ya. skill, Pak, ya. Ya. Bagaimana Jadi- caranya? Karena ini masalahnya parah sekali pendidikan di Indonesia juga diperbodoh Oh, iya, ya. Parah. Ya. Hari gini masih ada ya anak-anak di bawah umur mau dikawinin. Iya. Nah, ini kan ngeri sekali, ngeri. Aneh, Pak, aneh. Ya. Dan ini Sekelas Amin Rais yang profesor doktor gitu aja kok nggak bisa lihat ini kalau ini salah. Sulit. Saya bingung. sulit. Sebentar. Tapi kembali ke aksi besok, Pak, aksi damai besok, semoga didukung oleh banyak orang. Tinggal koordinator di lapangannya benar-benar jeli matanya sehingga tidak terprovokasi ya. Ya. Sukses itu ada aksi mahasiswa juga dihindarin, jangan sampai berbaur, nanti bahaya. Batasi diri kita karena kita aksinya beda kan, aksi benar-benar untuk membela agar kembali kepada toleransi. Para YouTuber nanti kita ada yang 2-3 orang bergerak melihat langkah para mahasiswa ini, kemudian nanti kita koordinasi sama Frankie. Kalau perlu belok kita yang belok, kita mengalah karena target kita kan cuma di pengadilan di Departemen Agama ya. Jadi kita dalam hal ini nggak mungkin kita yang memulai mencari kerusuhan atau buat kerusuhan, karena ini kan ada saya tadi koordinasi ini bisa cipta kondisi ya, karena kita nggak ngerti, teman-teman sudah cek, nggak ada pemberitahuan sebelumnya di media mainstream manapun untuk mahasiswa bergerak besok. Jadi ini bisa aja begitu kita cuap-cuap ada gerakan darurat ya. Kita nggak ngerti apakah mereka ada izin atau enggak. Saya sudah cek tadi di Polda, itu kok belum ada yang mengenai gerakan mahasiswa ini. Makanya dalam hal ini ada kemungkinan ada resiko dibenturkan. Ya, tapi dalam hal ini kita nanti kirim 2-3 orang bergerak di depan dari teman-teman. Jadi kita yang mengalah. Jangan sampai kita bersinggungan. Karena apa yang kita mau kerjakan ini beda dengan mereka ya. Karena kita tentang bagaimana toleransi ini jangan disebutkan lagi lah. Kalau tidak bisa adil, makin disebutkan makin berbenturan.
Tapi saya koordinasi ini berbaiklah. Kita besok ada 3 Habib yang menyertai perjuangan kita ini, dan Habib-Habib ini akan jadi membuat suasana sejuk. Bagaimana kehendak bebas dari orang di luar sana yang ingin merongrong kita, nanti kita berikan Habib ini menjadi penenang supaya sahabat-sahabat kita jangan terprovokasi. Demikian Pak, sukses Franky. Rencana mana Pak Franky-nya nih? Udah send out ya. Jenderal ini Aspal, Pak Sabto Harun tadi belum selesai bicara tadi. Ya, silakan Pak Sabto Harun. Jenderal Aspal lah berarti. Jenderal Aspal lah kemarin. Jadi kita limpahkan ke Jenderal Aspal. Nanti ada pergerakan tiga orang atau 2 orang ya di depan ya. Mungkin dengan sepeda motor, tapi usahakan sepeda motornya yang lengkap, punya SIM dan seterusnya, sehingga gerakan itu bukan gerakan yang menjadi bentrok atau dibenturkan. Jadi tadi kita harus koordinasi bahwa kita yang harus mengalah. Oke? Jadi di lapangan jangan kita yang terpancing, kita yang mengalah. Jadi kalau sudah berdampingan biasanya bahaya, yel-yel, lempar botol aqua itu biasanya diawali oleh begitu-begitu biasanya. Makanya lebih baik kitanya menghindar untuk bersinggungan ya. Makanya ini seru lah. Ini bukti apa kerja kita punya dampak. Iblis nggak suka kerja yang menggecoh dia akan bangun satu tandingan ya. Coba boleh cek, saya sudah keliling ya, belum ada berita-berita di media mainstream dan lainnya ada gerakan mahasiswa. Tapi ini kita lagi cek apakah ada gerakan mereka ini sudah dapat izin. Tapi kalau kita lihat di screen training tag kita ini ada orang-orang yang mengucap syukur dengan menghina kita tentang kegiatan kita besok dengan jelek-jelek ya. Tapi inilah bagian dari orang-orang yang ingin membenturkan kita. Tapi percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya, Franky dan kita semua, supaya Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa. Amin. Sebentar, ini ada Ardiansyah Bangun, silakan. Ya, shalom, Pastor. Ya. Shalom. Saya sangat mendukung apa yang sudah digerakkan oleh Pak Pute dan Pak Sabto Harun. Besok tanggal 21 itu memang tadi yang disarankan Pak Pute itu memang betul. Jadi dengar-dengar banyak juga ada yang mau membuat kerusuhan, ya kan? Ya karena kita di pihak orang yang mungkin dipenjarakan, Pak KC itu hati-hati dan kita harus memang mengalah, Pak. Itu Pak. Itu aja sih saran saya untuk buat besok. Dan memang kalau bicara tentang tentang sosial di Indonesia ini memang sangat turun. Apa yang tadi yang diberikan pendapat oleh Pak Beta tadi itu yang terakhir itu mengenai kebersamaan, kesatuan itu memang sudah berkurang di Indonesia, dan harusnya memang kita bersama-sama membangun kembali kebersamaan kita untuk paling tidak untuk kita boleh membangunlah edukasi, Pak. Itu aja sih, Pak. Edukasi untuk sosial kita, untuk kebersamaan kita, Pak. Tuhan kiranya berkati Pak Paul. Halo? Ya, Pak Paul. Lanjut Pak Pute. Oke. Ya. Jadi Izin, Pak Pute. kita melihat di sini di running tag kita itu ya ada hal-hal memang saya harus ucapkan ini juga supaya nanti kita melihat gerakan teman-teman kita ini. Saya juga nanti ada buat gerakan lain
sayap ya, tapi yang ini saya harus informasikan supaya kita melihat di lapangan apa yang terjadi. Tapi nanti media live kita itu kan nanti ada 4 stasiun berdiri ya, dengan 4 perangkat lengkap. Mereka ini juga akan membantu kita dalam mengekspos ya gerakan kita. Jadi supaya dalam hal ini apa yang kita kerjakan biarlah semata-mata dengan goal kita toleransi. Jadi nanti akhirnya dalam live kita ini saya rindu banyak media-media online yang tergabung di link ini. Nanti kita berikan linknya ya, nanti boleh langsung copy paste ya, langsung edarkan. Jadi besok saya pagi-pagi koordinasi link dulu untuk live ini bisa masuk ke mana. Kita mungkin buat Zoom atau apa, sistemnya saya belum bisa sebut sekarang dulu, tapi nanti akan kita sebarkan melalui Pak Amin Wijaya. Jadi Pak Amin Wijaya yang akan bagi ke teman-teman YouTuber ya, supaya hal-hal yang akan keluar itu hanya melalui YouTuber yang akan dibangun linknya oleh Panglima Aspal ini. Pak Amin, mana Pak Amin? Ya Pak Pute, izin sekalian Pak Pute tolong diumumkan bahwa LS yang kita support 4 LSM ini itu mereka tidak pernah membuka nomor rekening untuk donasi gitu Pak Pute. Disampaikan Pak Pute. Siap. Sekali lagi saya sampaikan kepada YouTuber untuk segala kebutuhan logistik kita tidak membuka nomor rekening secara terbuka. Mungkin saya juga terkecoh ya, karena saya sampaikan informasi ke beberapa teman, ternyata di bawahnya ada nomor rekening atas nama seorang ibu, dan sayang sekali malah Ibu Linda sudah transfer ke sana. Nyalip di tikungan tuh ya. Iya, mau mengundi lipatan lagi itu kelompoknya ya, kelompok mereka ya. Ibu Linda dengan sukacita ya memberi bantuan untuk support, ternyata masuk ke rekening yang kita tidak pernah buka ya. Nah itu, terus nanti fitnah kita lagi ntar. Iya, kita terlanjur share bahwa di situ tertera dengan jelas schedule. Kan menarik menuntun kita ya, tapi saya nggak sempat buka sampai ke bawah. Karena saya lihat ini bagus, schedule-nya terbuka. Tapi toto di bawahnya ditulis nomor rekening ditransfer. Saya langsung bilang, Pak Amin, ini Ibu Linda sudah transfer. Wah, ini masalah ini kata Pak Amin. Jadi saya langsung koordinasi kepada Ibu Linda. Bu Linda maaf, ini ada sedikit kita terkecoh ya. Karena sesungguhnya untuk kebutuhan logistik kita tidak buka nomor rekening. Karena apa, kita akan supply, kita sudah terbuka malah kepada Frankie, kepada Panglima Jenderal Aspal ya. Tapi biarlah kalau memang yang sudah bergerak, teman-teman, kita juga nggak berani ya menerima makanan dari orang di luar tim inti kita, karena makanan minuman itu akan beresiko ya. Seandainya dibagi beredar, terjadi apa-apa kita yang kena. Jadi saudara-saudara yang sudah membuka nomor rekening untuk logistik, dengan segala hormat kami, terima kasih, kami tidak bisa menerimanya, karena kami tidak berani menerima hal-hal dalam pergerakan ini, karena kami juga tidak membuka nomor rekening untuk membantu atau permohonan bantuan logistik. Sekali lagi, segala sesuatu yang Anda lakukan itu di luar tanggung jawab kami ya, tapi itu hak Anda melakukan apapun, tapi jangan membawa-bawa nama gerakan RIP toleransi yang akan kami mulai besok sekitar beberapa jam. Dan nanti ada 4 operator live TV kita. Besok pagi-pagi kami akan atur posisi-posisi mereka, dan mereka akan bergerak cepat seandainya ada langkah gerakan yang memang kita baca nanti ada gerakan untuk cipta kondisi, kita akan atur sedemikian rupa
supaya teman-teman media televisi kita ini, TV Galarua ini kemudian kita olah sedemikian rupa bagaimana teman-teman kita bisa terlindungin karena ini live. Begitu Pak Paul, terima kasih teman-teman semua. Ya, selalu ada orang yang nunggangi ya. Nah, terus nanti lempar itu ngomongnya kita lagi nanti ya. Hati-hati untuk orang-orang yang mencari keuntungan pribadi ya. Kalau di sini semua rekening selalu dibuka ya kita ya. Jadi teman-teman, kita rekening resmi ya, sementara punya LSM kita adalah BCA 624-124-1740 Novita Poli. BCA 624-124-1740 Novita Poli. Sebulan sekali akan dibuka di sini ya, laporan keuangannya. Jadi di luar ini, di luar rekening-rekening yang ada di sini, kami tidak bertanggung jawab ya. Kami pokoknya semua yang ada di YouTube saya ini ya rekeningnya, ya rekening Damaris, rekeningnya Pak Jenderal Tobing, ya itu yang dulu Pak Pancasila, rekeningnya LSM, ya rekeningnya Dr. Sostenes, ya itu semua yang bisa kita buka itu yang di sini, yang nggak di sini kita nggak tahu, nggak jamin, ya. Dan uangnya dipakai buat apa, ya kita nggak jamin, ya karena selalu ada orang yang menumpang, ya penumpang gelap itu tadi, gitu ya. Oke. Pak Paul Dere Amerika, silakan. Ya, salam Pastor, terima kasih Shalom. semuanya. Cuma tadi saya nyambung pembicaranya Beta Maluku. Memang pesawat itu arahnya sekarang artinya pilot-pilot apa itu tadi bilang kopilot atau apa gitu. Itu memang betul. Jadi pemilu nanti ini 2024 ini hanya memerlukan mereka ya, khilafah itu hanya memerlukan legitimasi. Jadi di atas kertas mereka tuh merasa mereka tuh udah unggul, tapi jangan salah, berkat kejadiannya Muhammad KC dengan penyiksaan serta memberi makan kotoran manusia, disitulah mereka itu akan mendapatkan satu efek yang jelek gitu loh. Itu aja Pastor Paul. Terima kasih banyak Pastor Paul. Iya, makanya itu dia. Oke, kita lanjut lagi nih ya.